Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan pada kita, baik nikmat sehat, jasmani maupun rohani, masih diberikan nafas sampai saat ini, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu karena banyak sekali. Kemudian sholawat dan salam teruntuk baginda kita, Nabi besar kita, kekasih kita, tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Kali ini saya akan berbagi ilmu tentang tarekat. Sebelumnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu tasawuf, karena tarekat dan tasawuf itu saling berkaitan. Baiklah, tasawuf adalah ilmu pengetahuan bagaimana cara untuk membersihkan diri, menyucikan hati, menjernihkan akhlak, untuk mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Sedangkan tarekat adalah sebuah jalan yang ditempuh, yang diikuti oleh murid dengan cara atau aturan-aturan tertentu untuk bertujuan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi, tasawuf adalah ilmu pengetahuan dengan cara-cara, sedangkan tarekat adalah jalan untuk menempuh, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan kata tarekat di beberapa surat, seperti surat Al-Jin ayat 16 dan surat Thaha ayat 77. Dalam surat tersebut, Allah menggunakan kata tarekat sebagai simbol perintah agar kita dalam mengarungi lautan kehidupan ini tidak sampai tenggelam atau basah. Maksudnya di sini adalah kita hidup di dunia jangan sampai terlena atau terjerumus atau terlalu cinta dunia, begitu. Kaum Sufi berpendapat bahwa ada 4 tingkatan spiritual umum dalam Islam, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Dalam kitab Syir al-Ashrar, Abdul Qadir al-Jailani mengutip dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, tidurnya orang alim lebih mulia daripada ibadah orang bodoh. Dalam surat Az-Zumar ayat 42, Allah berfirman yang artinya Allah mewafatkan jiwa-jiwa ketika ajalnya tiba. Adapun mereka yang belum tiba ajalnya, Allah akan mewafatkan dalam tidurnya. Dan kemudian Allah menahan jiwa-jiwa yang ajalnya telah tiba dan membebaskan jiwa-jiwa hingga sampai tiba masanya. Dalam surat Az-Zumar ayat 42, inilah yang dimaksud oleh hadis Nabi Muhammad. Mereka yang termasuk insan rohani, manusia khusus, walaupun mereka belum tiba ajalnya, tetapi mereka dapat kembali ke negeri asal sang jiwa, yaitu negeri hakikat. Manusia yang masih hidup tidak dapat mencapai negeri hakikat ini kecuali dengan ilmu hakikat. Dan ilmu hakikat ini tidak dapat ditempuh atau diperoleh kecuali dengan belajar syariat, tarekat, dan ma'rifat. Ada beberapa macam tarekat, yaitu tarekat Khalwatiyah, tarekat Naqsyibandiyah, tarekat Qadariyah, tarekat Rifaiyah, tarekat Syakdiziliyah, tarekat Samaniyah, dan tarekat Tijaniyah. Tujuan dari tarekat ini yaitu ingin mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala dengan membersihkan hati. Ini adalah tujuan utama dari menempuh tarekat. Sedangkan manfaat-manfaat dari tarekat ini yaitu pemenuhan jalan spiritual sebagai konsekuensi penderita psikis. Masyarakat yang memiliki beban seperti beban pekerjaan, beban keluarga atau ekonomi keluarga yang sedang krisis, atau masalah-masalah mental seperti trauma dan lain-lain. Kemudian menenteramkan hati, menenangkan hati dengan mengikuti tarekat.
karena ada beberapa ajaran-ajaran tarekat seperti zikir, sholawat, dan lain-lain. Kemudian menjalin persaudaraan dengan sesama muslim, menjalin silaturahmi, menyambungkan silaturahmi antar sesama muslim. Baiklah, cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kesalahan datang dari saya sendiri dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.